Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Ari Yuwantri RV, calon guru penggerak angkatan 9. Di sini saya akan memaparkan jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 1.1. Adapun model jurnal refleksi yang saya gunakan adalah 4F: fact, feelings, findings, dan future. Pada tahapan fact atau peristiwa diawali dengan lokakarya orientasi, yaitu pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah melalui Google Meet. Kemudian dilakukan pemaparan dan pembukaan PGP angkatan 9. Kemudian membuat kesepakatan kelas dengan pengajar praktiknya, di sini saya dan kelompok bersama Ibu Sri Rukmini. Kemudian mempresentasikan harapan dan kekhawatiran. Selanjutnya yaitu mengerjakan LK1 sampai dengan LK5, dan yang terakhir ada pemberian informasi terkait pembuatan portofolio digital. Selanjutnya, setelah lokakarya orientasi, kegiatan pembelajaran itu dilakukan di dalam LMS. Alur yang digunakan adalah alur merdeka. Yang pertama yang dilakukan yaitu mulai dari diri, yaitu refleksif kritis, memberi harapan, dan ekspektasi. Kemudian ada juga kegiatan eksplorasi konsep, yaitu memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai tujuan dan juga asas pendidikan. Yang ketiga yaitu eksplorasi konsep di forum diskusi virtual. Dalam hal ini itu dilakukan kegiatan diskusi bersama fasilitator yaitu Bapak Subaryanta terkait perspektif reflektif tentang pemikiran atau filosofi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya ada di dalam ruang kolaborasi, yaitu pembuat tugas kelompok, kemudian mempresentasikan dan mengunggahnya di dalam LMS mengenai nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid. Selanjutnya yaitu masih dalam pembelajaran di LMS, demonstrasi kontekstual. Di sini membuat karya dan mengunggahnya di dalam LMS. Dalam hal ini saya membuat sebuah video yang mana digunakan untuk menggambarkan pemikiran filosofi KHD sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman baru saya. Tahapan selanjutnya yaitu elaborasi pemahaman. Pada tahapan ini, kita membuat pertanyaan di LMS dan berdiskusi secara virtual dengan instruktur, dalam hal ini bersama Ibu Nurlaili, mengenai perspektif refleksi kritis tentang pemikiran atau filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, selanjutnya tahapannya yaitu koneksi antar materi. Dalam hal ini, kita melakukan atau mengerjakan tugas mandiri yaitu membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam bentuk video yang saya unggah di YouTube pribadi saya, kemudian link videonya itu diunggah ke dalam LMS. Selanjutnya, tahapan terakhir di dalam pembelajaran di LMS yaitu aksi nyata. Dalam hal ini, mendokumentasikan kontribusi nyata penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya lakukan di kelas dan sekolah, yang mana sebagai pusat pengembangan dalam bentuk video. Dari tahapan pembelajaran tersebut, hal baik yang saya alami dalam mengikuti pembelajaran yaitu bisa dapat berdiskusi dan berkolaborasi dengan teman-teman CGP lainnya, kemudian dengan pengajar praktik, dengan fasilitator dan instruktur terkait pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dan dalam kegiatan aksi nyata, hal baik yang saya alami adalah saya mulai bisa menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di dalam pembelajaran yang berpusat pada murid. Pada tahapan fact ini, saya mengalami kendala, yaitu sulit menyeimbangkan dan menyelaraskan antara pembelajaran pendidikan guru penggerak dengan tugas saya yang ada di sekolah. Kemudian hal yang bisa saya lakukan yaitu mulai dari diri saya sendiri. Saya menganggap bahwa kedua-duanya penting dijalanin dengan tujuan bisa menjadi salah satu agen perubahan pendidikan.
Kemudian feelings atau perasaan. Perasaan yang saya alami selama pembelajaran yaitu sangat senang dan bahagia dapat menjalani pendidikan guru penggerak untuk bisa nantinya mengimplementasikan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan bisa juga melakukan pengimbasan di sekolah saya. Serta yang saya rasakan ketika melakukan aksi nyata di kelas, saya sangat antusias melihat peserta didik mulai termotivasi untuk belajar, dilihat dari keaktifan siswa dan terlihat dari siswa yang senang ketika diajak berdiskusi kelompok untuk memecahkan permasalahan pada lembar kerja peserta didik sesuai dengan materi bahan ajar yang diberikan. Di samping itu, dari testimoni atau refleksi guru dan siswa sudah mulai memberikan penilaian yang positif dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Tahapan ketiga yaitu findings atau pelajaran. Pelajaran yang saya dapatkan dalam proses ini adalah memaknai dan mengimplementasikan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu bagaimana cara menuntun peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, supaya nantinya peserta didik bisa mencapai kebahagiaan dan keselamatan dalam hidupnya. Hal baru yang saya ketahui dari diri saya setelah proses pembelajaran ini adalah bahwa saya selalu optimis untuk bisa menjalani PGP dan mulai sedikit demi sedikit menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan selalu mulai dari diri saya sendiri. Yang terakhir yaitu future atau penerapan. Hal yang bisa saya lakukan dengan lebih baik jika saya melakukan hal serupa di masa depan adalah saya bisa merefleksi kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dan memiliki kemauan untuk belajar hal baru yang mendukung kompetensi saya. Aksi atau tindakan yang akan saya lakukan setelah belajar dari peristiwa ini adalah mengimplementasikan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam proses pembelajaran. Demikianlah yang dapat saya paparkan terkait refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salam guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.